Mundur. Iya. Kebetulan di menjadi tahu dia memang bakat dalangan ini. Lagi penandanya di kantor ke pagi pun sini tak lihat. Tapi ini jadi yang saya lihat sudah viral. Oh iya. Bukan di CCTV itu masih ada. Viralkan itu. Sudah di portal sudah naik. Oh diviralkan itu. Lempar ke sosial media ya. Untuk yang pemekaran. Begini, ini kita tidak boleh diam orang berbuat doang seperti membakar rumah orang. Ini negara hukum, Pak. Nah, kalau hukum tidak mau jalan, ya masyarakat harus bertindak. Jangan diam saja. Ini utamanya keturunan Raja Tallo harus mengkoordinir. Kita harus bersatu, Pak. Harus. Allahu Akbar takbir. Allahu Akbar takbir. Rumah yang Dembaco itu kita bangun kembali di situ. Harusnya. Jadi kalau siapapun yang melarang kita hadapi. Betul. Ya. Berarti itu Ya. yang membakar. Jadi kalau bisa kita kumpul, kalau perlu 5.000 rupiah apa kita patungan, kita bikin pondoknya itu. Iya kan? Nah disitulah dilihat kita punya perjuangan. Iya kan? Nah, jangan karena banyak uangnya kita dikuasai semena-mena. Kan kita punya hak. Kerajaan itu punya hak. Iya kan? Nah mengenai itu kemarin ada laporan itu. Kalau bisa datang hari ini, Ya, mumpung saya ada, ya kan? Tadi kayaknya pengacaranya Pak Raloy datang tadi tuh, si Hotman Paris satu pesawat saya. Nggak ada yang perlu kita takuti kalau kebenaran diperjuangkan. Nggak ada. Siapapun dia, kalau kebenaran kita perjuangkan, ya kita harus habis-habisan. Nggak ada istilah. Mana dibaca? Dua orang dong. Nah, kalau bisa berdua nanti kita dampingi, ya, bikin laporan polisi. Kita bikin laporan polisi dulu bahwa tanggal sekian terjadi pembakaran. Nah, ya kan gitu. Nah, nanti polisi yang melakukan penyelidikan. Ya. Nanti saya ya, jadi termasuk itu pencemaran nama baik dan perbuatan penghinaan itu terhadap keturunan Raja Tallo. Ini memang bukan Raja Tallo, tapi keturunannya. Karena negeri ini bukan lain negara kerajaan. Nah, tapi keturunan punya hak, ya kan? Jadi itu bukan PT Palembang ahli waris dari Raja Tallo. Ya. Bukan. Dia cuma ya merampok saja itu. Kalau saya memang saya tidak pernah saya takut pada yang penting kebenaran. Allahu Akbar. Kenapa saya bilang merampok? Karena tidak mengambil, tidak meminta, tidak izin kepada pemiliknya, ya kan? Nah, langsung saja membakar. Ini pagar-pagar ini sebenarnya ini harus dirobohkan semuanya, harus dilarang. Karena nanti pada saat ada laporan polisi, ada kasus, pasti polisinya bertanya, kau sudah larang atau belum? Kalau sudah cegah atau belum, memagari. Nah, ini harus. Ya kan? Nah, kalau ada aparat, oknum-oknum aparat yang membackup, kita akan lapor. Tidak ada kompromi untuk itu. Ya. Jadi, papan-papannya itu kalau perlu dicabut lah. Kan yang pemilik adalah Raja Tallo. Cabut saja, nggak usah takut Pak. Jadi yang terpasang itu nggak usah takut. Bahwa kalau memang Bagian hanya menakut-nakuti saja itu PT Palembang ini. nggak usah. Masyarakat ini kita kan harus bersatu Pak. Iya. Harus bersatu, tidak bisa tidak. Jangan karena hanya uang. Kalau perlu kita yang keluar uang Pak, bersatu. Iya. Nah, bagi yang tidak ada uang, minimal pemikiran, tenaga, waktu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan kalau ini kita kuasai juga tidak mungkin keturunan Raja Tallo dia begitu saja Pak. Betul. Ya, kalau dia mau damai kita damai, ya kan? Yang penting hak kita diperjuangkan dan dimengerti. Jangan ngambil begitu saja. Bukan nenek moyangnya yang berjuang
untuk merdeka berdarah-darah korban jiwa dan raga, ya kan? Dia yang menguasai negara ini, dia yang menguasai lahan ini semua. Ini saya berkata. Lawan mafia tanah. Ya, soalnya mafia tanah kita harus berantas. Harus segera. Mudah-mudahan, ini kan kesempatan besar sebenarnya. Saat kali lawan mafia tanah. Ya, ini kesempatan besar. Ini Kapolda ini memang tidak pernah bertugas di sini dan alhamdulillah tidak akan terkontaminasi dengan mafia tanah. Ya, mudah-mudahan beliau diberi kesehatan, diberi kemampuan, ya, untuk menegakkan hukum yang sebenarnya. Ya, kalau kita salah harus mengaku salah. Berarti pihak PT Paraloi ini bisa dikategorikan penggarap juga Pak ya? Penggarap. Penggarap, menggantikan penggarap sebelumnya. Tidak bisa dikategorikan. Dia bukan Bukan penggarap. Penyerobot. Penyerobot. Itu salah itu penggarap. Bukan. Ya kan? Yang penggarap itu yang dapat mandat dari Kerajaan. Raja Tallo. Tallo. Dalam hal ini apakah keturunannya dari Raja Tallo? Salah satunya beliau ini. Ya. Penggarap Ini turun temurun beliau menggarap oleh nenek. dari turun temurun, ya kan? Tapi dia sadar diri bahwa itu dia garap bukan miliknya, hanya penggarap saja. Ada titip pesan Iya kan? Ada titip pesan itu amanah. Saya, Iya. Nah sekarang dia turun ke saya, dia bilang jangan berani jual ini tanah karena bukan kita punya hak. Itu pesanannya. Iya. Jadi heran saya. Jadi saya tidak pernah jual tanah. Heran saya dia ini karena semua di kapling itu di atas nama PT Paraloi. Ada apa? Iya kan? Iya. Jadi bukan sebagai penggarap, Pak. Penyerobot dan perampok. Ya. PT Paraloi. Saya berani katakan dia penyerobot dan perampok. Kan perampasan hak ini. Rampasan tanah adat. Itu tanah adat, ya, tanah turun temurun. Sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi tanah adat, tanah turun temurun itu adalah terkuat dan terpenuh. Betul. Tidak bisa pemerintah mengambil begitu saja. Pemerintah saja tidak bisa mengambil begitu saja. Ya kan? Karena disitulah lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria. Ya, iya. Mereka. Allahu Akbar, takbir. Jadi kembali sekali lagi itu PT Paraloi datang di tanah kerajaan Tallo ini, dia bukan siapa-siapa. Dia hanya menggunakan kekuasaan karena banyak uang untuk mempergunakan orang yang mau pergunakan. Tapi saya minta kepada Bapak Ibu yang saya hargai, yang saya hormati, marilah kita bersatu menghadapi PT Paraloi. PT Paraloi bukan siapa-siapa. Dia bagian orang yang mau menghancurkan leluhur kita. Dan saya sendiri selaku putra daerah, selaku anak bangsa, terlahir di negeri kita ini yang dikatakan negeri ini adalah negeri yang dipatuhi dengan undang-undang hukum. Marilah kita menggunakan hukum ini untuk melawan PT Paraloi. Jadi jangan lagi ada yang mau lemah karena hanya melihat PT Paraloi yang terpasang di kiri kanan. Itu bukan siapa-siapa. Dia itu datang di Thalassa City ini karena dia hanya mampu menggunakan orang-orang yang mau bayar. Iya, untuk memasang patok-patok ini. Sekarang ini sedang dicetak balihonya, kita akan pasang. Dan saya sudah pantau CCTV. Ketika itu ada yang menurunkan baliho itu, berarti mereka adalah oknum yang dipergunakan oleh PT Paraloi. Iya, kita tidak perlu berbenturan saudara kita. Kita tidak perlu berbenturan mereka. Yang kita cari mafianya. Kalau perlu cari orangnya. Orangnya. Siapa sesungguhnya PT Paraloi? Gampang dicari. Kalau dia mengaku bahwa dia punya tanah, dia beli dari mana? Sedangkan saudara kita sudah hadir bersama-sama. Dembacok tidak pernah menjual tanah atau tidak pernah memberikan untuk menguasai lahan ini oleh PT Paraloi. Bahkan Dembacok dibakar rumahnya sehingga ingin dikeluarkan dari lokasi yang sudah dititipkan oleh Kerajaan Tallo.
Ya, menurut saya PT Paraloi bukan siapa-siapa. Saya putra daerah, terlahir dengan penuh semangat untuk membangun kerajaan. Jadi, dan saya juga menyampaikan beliau ini selaku ketua lembaga ANHA bukan orang yang dibuat-buat, tapi mereka menerima SK. Iya, beliau ini bukan orang yang dibikin-bikin bahwa ini perwakilan dari kerajaan. Beliau ini asli. Saya masih hidup. Saya masih saksi. Seluruh anaknya Andio dan Raja terakhir masih hidup. Dan saya ada saksi di dalamnya. Beliau ini diserahkan untuk mengurus tanah kerajaan Raja Talo ini. Saya saksi. Beberapa tahun yang lalu saya bilang sama beliau, insya Allah suatu hari nanti kita akan bertemu kembali dan mengambil haknya nenek kita. Ya. Amin. Jadi jangan sekali-sekali takut dari papan namanya PT Paraloi itu. Buat saya tidak ada apa-apanya. Kalau dia perusahaan, saya juga perusahaan. Kalau dia menyewa aparat, saya juga menyewa. Jadi gini, saya himbau ya, kalau ada aksi, ada reaksi, ketika ada berpakaian dinas, pertanyakan itu Siapa dia? Bukan. Surat perintahnya ada apa? Ada atau tidak? Ya. Ya. Nah, karena petugas itu harus ada surat tugas. Ya kan? Dan saya sudah bicara dengan Pak Kapolda, tidak boleh ada aparat yang membekingin, mengawal orang untuk menguasai lahannya seseorang. Tidak boleh. Tidak boleh. Milik kita sendiri saja harus lapor polisi. Tolong nanti Pak Anu lapor. Jadi kalau ada aparat tidak jelas, ya saya himbau kalau perlu kita apapun jalan kita harus bela diri juga Pak. Kalau perlu digendong itu, kan kita harus ramai. Nah, kalau perlu digendong orang itu biar pakai senjata tidak apa-apa, pegang senjatanya. Saya sudah pernah Pak, saya lawan itu aparat Densus, sempat saya sita pistol. Iya, jadi begitu harus kita melawan. Nah memang kalau kita mati Pak, mati syahid. Iya. Allahu Akbar, takbir. Pastikan lambat atau cepat orang pasti mati Pak. Jadi nggak usah kita takut. Mau tua, mau muda, mau sehat atau sakit. Tapi kalau kita perjuangkan kebenaran, hak-hak kita itu mati syahid Pak kalau kita mati. Jadi saya ini tidak pernah membela siapa-siapa. Saya membela kebenaran saja dan keadilan. Kalau klien saya salah, kita harus mengaku salah, cari solusinya, iya kan? Iya. Jadi kalau saya nanti kalau ada polisi ada apa, kalau perlu geledah itu, gendong itu polisinya. Kalau tidak ada surat tugasnya, Siapa dia? ya, siapa dia sebenarnya? Siapa yang suruh? Nah itu saya tegaskan sekali lagi, kalau ada aparat, ada oknum aparat, ya. Tapi kita harus tetap sopan dulu. Nah, kalau dia tidak mau memperlihatkan, ya gendong, digendong. Siapkan rame-rame gendong, bawa ke Polda, bahwa ini orang yang ini gitu loh. Siap-siap gendong polisi. Jadi kita harus sama, kalau bikin kan keranda, ya kan? Nah, langsung. Tapi memang kita harus siap juga. Jadi itu orang-orang yang dia kan sistem teror ya. Nah itu preman-premannya itu, kalau bisa diidentifikasi semuanya. Karena pastikan ada orang-orangnya yang menyusup. Ya, pasti ada orangnya yang menyusup. Itu yang harus kita waspadai. Ya kan? Jadi kalau bicara strategi, taktik apa segala, jangan bicara kalau tidak jelas orangnya semuanya. Ya kan? Kalau itu perlu, kapan kita mau mulai itu semua itu simbol-simbol Paraloi yang berdiri di atas tanah kerajaan Talo yang belum ada ganti rugi, ya kita harus cabut. Ya. Ya kan sebenarnya kalau polisi menyatakan bahwa ini pengerusakan apa, yang dirusak justru dia yang merusak kita.
langsung di dekat selatan. Iya, sudah timbul. Nah, kalau bisa nanti gini Pak, itu sebenarnya di mana fokus pembangunannya di situ harus. Sekarang ini sedang dicetak itu balihonya. Kita akan bersama-sama meninjau di mana akan dibangun rumah adat itu yang seluas berapa, Neng? 5 hektar dan ditinjau langsung dan disetujui bersama-sama. Ketika ada oknum-oknum yang mau datang menghalangi kita, berarti itu adalah lawan kita. Tapi bukan karena kita mau melawan, karena kita harus beradu fisik dengan dia. Nah, saya selaku ketua DPW FI Muldoko, saya siap menerima masyarakat mengadu di lembaga saya. Karena saya ketua DPW FI Muldoko se-Indonesia Timur. Jadi siapa saja yang datang ke kantor saya terima karena bagian orang yang mengadu, ya, yang mengadu. Dan ketika itu aduannya kami abaikan, berarti kami gagal menjadi ketua DPW. Ya, sebelum kami menerima mandat ini, SK ini, kami siap bertempur demi bangsa dan negara di atas kebenaran. Jadi apa yang disampaikan dengan si Pak pengacara tadi, bahwa benar ketika ada papan-papan namanya PT Paraloe terdiri di mana saja, terdiri di atas tanah kerajaan, berarti dia bisa dikategorikan dia itu sudah merugikan negara. Ya, karena dia sudah melarang untuk melakukan aktivitas dan itu sudah melanggar undang-undang yang sudah disetujui Menteri Hukum dan HAM. Ingat, negara ini negara yang penuh hukum. Tapi kita berkumpul begini bukan Bapak Ibu datang sebagai preman, tapi Bapak Ibu ini datang sebagai wali waris dari tanah kerajaan Tallo, penerus, ya, penerus. Jadi sekali lagi saya sampaikan maupun di media sosial bahwa saudara-saudara ini hadir berkumpul di kantor saya. Bagian kami selaku ketua DPW menerima siapa saja karena beliau datang sebagai pengadu di lembaga FI Muldoko Indonesia Maju. Ya. Jadi saya sampaikan siapa saja yang menyalahi aturan ini di dalam NKRI ini, saya selaku ketua DPW yang paling berdiri di depan berbicara dengan pemerintah. Ya, saya di sini ini salah satu kuasa hukum saya juga legal, namanya Pak Anwar. Dia legal hukum resmi di lembaga kami maupun di perusahaan kami. Saya juga selalu berkata-kata sama saudara-saudara, ketika Paraloe mampu menurunkan aparat, saya juga sebagai pemilik perusahaan, saya direktur utama di PT ini. Saya juga mau menyewa kalau bisa digunakan petugas aparat. Ya, tapi saya tahu bahwa petugas aparat itu bagian saudara kita yang mengayomi keadilan, yang punya kekuasaan. Itu. Jadi Bapak Ibu, terima kasih sudah menyatukan keinginannya untuk membangun kembali rumah kerajaan Tallo ini. Saya selaku ketua DPW FI Muldoko sudah menyampaikan ke ketua lembaga adat bahwa di mana yang mau dibangun rumah lembaga adat kerajaan Tallo, saya sendiri sudah mengeluarkan statement bahwa semua biaya-biayanya saya yang tanggung. Saya yang tanggung, ya. Kalaupun dengan ada Dembaco sini selaku penggarap yang bertahun-tahun sampai sekarang yang sudah sempat dibakar rumahnya sama oknum yang tidak bertanggung jawab, saya mengatakan hari ini pun kayunya kami mampu suruh antarkan dan kita bangun. Nah, saya hanya mau minta sama ketua lembaga adat ini, saudara kita, kapan waktunya yang harus dimulai? Apakah kita mau melakukan lagi lebih besar kesatuan kita untuk menduduki itu, atau mau hari ini juga boleh, maupun besok juga boleh. Di sini ada Aji Tawang yang saya anggap sebagai saudara saya.
dia siap menimbun kapan saja diperintahkan. Siap. Ya, jadi ditimbun. Ketika ada yang menghalangi kita untuk menimbun, berarti dia oknum yang mau menguasai tanah kerajaan Tallo. Berarti mereka adalah lawan kita. Ya, bukan karena dia menunjukkan bahwa dia mau melawan kita, kita harus mau beradu fisik. Jangan. Kita bertempur dengan sesuai data yang kita miliki masing-masing. Ya, karena saya yakin sebelum kami bertemu dengan ketua DPW ini, ketua lembaga adat ini, saya mengenal beliau siapa, sehingga saya berani menerima seperti ini di kantor saya. Karena beliau adalah pemegang dokumen yang asli. Contoh, saya mengambil contoh yang kecil. Kalau tidak diakui secara sah ini tanah kerajaan, ngapain pemerintah harus membayar untuk membayar untuk jalan ke beliau? Nah, saya mau bertanya, di samping kiri kanannya siapa? Berarti kami juga punya bagian masing-masing. Dengan adanya pengakuan pemerintah membebaskan buat konsentrasi ke lembaga adat semuanya, berarti sudah mengakui secara fisik bahwa ini tanah sepanjang jalan adalah tanah kerajaan. Ada surat dari Kanwil BPN yang pada saat itu Kanwilnya adalah Pak Bambang Priyono. Baik. Menyatakan bahwa tanah-tanah ya di sini adalah tanah adat. Masih Ya, masih terdaftar tanah adat di sini ya. Jadi sudah jelas sekali. Jelas sekali. Tapi memang modusnya seperti itu, Pak. Iya. Ya, bayar kepada penggarap atau bukan lagi penggarap. Ya, figurkan orang. Ya, ini modus. Di mana-mana saya dapat, utamanya juga di Jakarta juga begitu. Ya, figurkan orang seakan-akan dia pemilik. Dikasih bertengkar lah antara kita. Apa yang terjadi? Ya, pastikan kena duitnya kuat. Ya, pemilik yang sebenarnya itu justru dia yang dipenjarakan. Ya kan? Gampang sekali sekarang, hati-hati. Tinggal dituduh saja bahwa suratmu itu adalah palsu, padahal sebenarnya tidak asli. Ya kan? Sudah ada pengalaman juga itu di Jakarta ya, jelas-jelas tidak ada suratnya yang palsu, semua sah, pembeli yang beritikat baik, tetap masuk penjara. Nah, ini sebenarnya kita harus kurangi, jangan sampai terjadi di Sulawesi Selatan. Ya, ini kita harus bersatu, Pak. Kenapa? Masyarakat sebenarnya sendiri juga yang mendukung. Ya, ada yang masyarakat yang butuh uang, butuh apa? Itulah yang kita dibikin berkelahi. Ya kan? Kita akan dibenturkan, baru dia enak tidur, enak ya. Iya, kamu berkeringat sini, perang, baru dia tidur berkipas-kipas. Kamu dikasih 100.000, dia menikmati triliunan. Iya kan? Jadi inti daripada pertemuan hari ini, Pak. Ya, Intinya pertemuan hari ini. ya mungkin kena sahibul baitnya, mungkin yang beliau yang akan menentukan karena beliau niat baiknya beliau ini, karena memang saya mulai dari dulu ini kayak sahabat, artinya hanya turunan langsung dari Brigjen Raja Diodang sebagai Raja Tallo yang dilantik begitu saya dilantik menjadi pemangku, sehingga anaknya beliau itu menyerahkan kepada kami. Beliau adalah saksi. Nah, di sini apa dapat film sehingga pembebasan tanah adat ini konsinyasi 2015 nomor 2 adalah dasar dari BPN Kanwil Provinsi bahwa tanah ini masih terdaftar atas nama Inan Mukarrajin. Ini adalah milik Raja Tallo. Sehingga kita dimenangkan dan sudah dibuatkan berita acara. Maka dari itu, itulah dasar kita. Dan kedua, penggarap-penggarap masih mengakui bahwa di pihak BPN mengatakan bahwa pihak PT Paraloy tidak pernah membeli, tapi dia cuma mengganti rugi ke pihak penggarap dan tidak membebaskan kepada pihak pemilik selaku sebagai tanah adat atau pemilik tanah adat. Penggarap bukan sebagai pemilik, dan itu wajar Pak dilakukan, tapi harus tetap
menyelesaikan kepemilikannya. Ya kan? Jadi Dembaso ini diganti rugi oleh Agar, tapi fisik tidak bisa diserahkan oleh Dembaco karena bukan dia punya, sehingga dia tidak pernah menjual kepada pihak Paraloi. Cuma diganti rugi hak garapnya, tapi hak fisik masih dikuasai oleh Dembaco. Akhirnya kita kembali ya. Bagaimana Pak? Rencana kita harus memulai. Jangan kita cuma cerita-cerita saja rencana. Jadi kalau saya sependapat tadi Bapak, kalau bisa besok jangan ditunda. Iya, jadi kami selaku Ketua DPW FI Muldoko, Indonesia Maju dan Indonesia Cerdas, tetap kami penuh semangat untuk membangun dedikasi ke saudara Bapak Ibu semua yang kami hargai. Saya sudah menyampaikan tadi bahwa ketika ada action mau dimulai, saudara kita yang sudah berdiri di sebelah kanan saya, Bapak Haji Tawang, yang bersedia melakukan aksi penimbunan di lapangan. Ya, ketika sudah setuju semua dengan satu hati untuk kita maju. Jadi kalau di depan besok lusa ketika ada aparat apa mau datang menghalangi kita, insya Allah nanti tahambur tulang-tulang saya baru Bapak Ibu yang disentuh. Amin. Saya menerima tadi Pak, Bismillahirrahmanirrahim wa ta'ala. Saya terlahir dari orang yang biasa-biasa saja. Tapi karena ada satu amanah yang kami pegang, bahwa suatu hari nanti berjuangkanlah dengan hak-haknya kita semuanya. Bukan karena kita memperjuangkan dan kita memiliki pribadi, tidak. Saya rasa saya bersatu hati dengan beliau bahwa tanah kerajaan Tallo ini seperti apa, beliau juga tidak ingin memiliki sendirinya ya, tapi karena kita memang sudah membangun visi misi untuk menghidupkan Raja Tallo kembali ya, untuk membangun satu rumah adat yang simbol bahwa di sini Raja Tallo masih kental adanya ya, masih kental adanya. Kalau saya rasa untuk masalah kapan kita mulai action, Haji Tawang sama legal hukumnya dari kami, saya sudah, dia yang memutuskan kapan mulai. Beliau juga akan sebentar duduk bersama-sama di dalam ruangan. Mungkin ada beberapa orang yang ikut mendampingi beliau, mungkin paling banyak 3 atau 4 atau 5 orang ya dari pihak kami. Kebetulan ketua umum saya dari Jakarta, dari ketua umum dari FI Muldoko Indonesia Maju sedang berada bersama-sama kita ya. Dia sudah menanti di dalam, dan bismillah kami selalu berjuang demi bangsa dan negara ini, tidak mau bersentuhan fisik sama orang-orang ya. Kita mau bersentuhan pasal-pasal yang sudah ditentukan oleh negara ini ya. Jadi misalkan kalau ada di sini bukan urusan tak ya, kalau kami mengambil action ini sama Pak Ketua ya, kita diam aja, nanti dipanggil ke Jakarta. Siapa yang dipanggil? BPM-nya. Kenapa membiarkan? Cuma tadi saya bilang karena kerajaan Tallo tidak memiliki KTP, tidak memiliki NPWP, maka saya terlahir sebagai putra daerah mengatakan tanah kerajaan Tallo ada. Sekarang saya membuat perusahaan namanya PT Kerajaan Tallo. Jadi kenapa saya harus membuat PT Kerajaan Tallo? Supaya mereka punya data, ada NPWP-nya, ada akte pendiriannya. Nanti perusahaan ini masuk diajukan untuk diterbitkan sertifikat atas nama PT Kerajaan Tallo. Kalau pihak dari pertanahan tidak mau mengikuti itunya, kita perlu mempertanyakan siapa dia dan siapa kita. Begitu. Tapi itu bukan urusan kita, pasti urusan di pemerintahan atas. Itu yang barangkali yang harus saya sampaikan ke Bapak Ibu, supaya kita jangan lagi berbenturan sama saudara-saudara kita. Saya yakin bahwa apa yang turun biasa kita hadapi,
bagian adalah adik-adik kita yang sedang menjalankan tugasnya. Dia orang hanya diperintahkan oleh atasan. Begitu barangkali Pak Pengacara. Supaya kita ini berada bersama-sama, supaya kita dilihat sebagai putra daerah yang sudah kembali cerdas dan pintar. Jadi kita berdoa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahna alaina abwaba ya haram khaira ya Allah, wa abwaba barakati ya Allah, wa abwaba ni'mati ya Allah, wa abwaba rizki ya Allah, wa abwaba quwwati ya Allah, wa abwaba salamati ya Allah. Allahumma tahna alaina. Al-Fatihah. Ini hebatnya ini keturunan dari Tallo ini.